Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami agungkan dan kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berilah kami pengetahuan, dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan, dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, untuk mendengar dan memahami firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bersyukur melewati setiap tantangan yang kita hadapi. Bersama iman kita tetap kuat, dan pemeliharaan Tuhan lebih dari apa yang dapat kita pikirkan. Kunci penting hidup di dalam iman adalah ketaatan kepada Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama dari kitab 1 Raja-Raja pasal 7, ayat 7-16, yaitu kisah mengenai Nabi Elia dan janda di Sarfat. Elia yang berarti Elohim itu Tuhanku, berjumpa dengan seorang janda pada waktu zaman perjanjian lama. Janda identik dengan kelemahan, ketidakmampuan. Disinilah ada sebuah perjumpaan antara kelemahan dengan kekuatan dari Allah. Masa kering seringkali dipakai oleh Tuhan sebagai masa persiapan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 mengatakan, "Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu." Pada masa kekeringan, Tuhan memerintahkan Elia ke sungai Kerit. Sungai Kerit adalah anak sungai dari sungai Yordan. Kerit memiliki arti dipotong atau dikerat, dan Tuhan memelihara Elia di sungai Kerit. Pengalaman Elia di sungai Kerit adalah seperti sebuah masa di mana Allah mempersiapkan pelayanan Elia. Walaupun menghadapi pemangkasan, namun di sanalah Tuhan membentuk Elia. Seperti keadaan kita sekarang ini, seolah-olah kita sedang mengalami kekeringan akibat hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Ada pemangkasan dan pembatasan, namun kita harus tetap percaya bahwa Allah memelihara kehidupan kita. Tuhan bisa memakai apa saja dan siapa saja sebagai saluran berkat. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 dan 9 mengatakan, "Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sidon adalah tempat asal dari Isabel, namun Tuhan menyatakan mujizatnya di Sidon. Tuhan dapat memerintahkan berkat dan memakai siapa saja untuk memelihara orang yang percaya kepadanya. Bahkan Tuhan memakai Elia untuk menyatakan kuasa Tuhan di tengah penderitaan yang dialami janda tersebut. Demikian juga dalam kesulitan yang kita hadapi, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi pertolongan bagi kita. Dan lewat kehidupan kita bisa menyatakan kuasa Tuhan yang selalu memelihara kita.
Yang perlu dilakukan Elia adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12 dan 13 mengatakan, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Tetap lakukan perencanaan kita, walaupun harus ada penyesuaian. Janda ini memiliki rencana untuk memasak tepung dan minyak untuk menjadi roti, dan Elia memerintahkan untuk tetap melakukannya, namun Elia memerintahkan untuk dibuatkan juga baginya. Terkadang situasi yang sulit memaksa kita untuk melakukan penyesuaian, bahkan penyesuaian yang kurang masuk akal, namun kuncinya adalah ketaatan. Kadang di tengah situasi yang sulit, Tuhan tetap memerintahkan kita berbagi berkat kepada sesama, dan ini adalah salah satu penyesuaian yang harus dilakukan. Kita harus belajar taat kepada perintah Tuhan, walaupun porsi dan bagian kita menjadi lebih sedikit. Percayalah bahwa ketaatan kepada kehendak dan perintah Tuhan akan membukakan pintu mujizat. Melalui tepung segenggam dan sedikit minyak itu, Tuhan memelihara keluarga janda di Sarfat ini. Dalam kelemahan dan pergumulan yang dihadapi, ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan menjadi kunci untuk membuka pintu mujizat. Menghadapi situasi berat yang kita hadapi, ingatlah, Tuhan selalu memproses kehidupan kita, bahwa Tuhan selalu membentuk kehidupan kita. Kemudian percayalah akan pertolongan Tuhan itu ajaib. Tuhan bisa memakai apa saja dan siapa saja. Kemudian kerjakan setiap perencanaan kita. Walaupun ada banyak penyesuaian, kuncinya adalah tetaplah taat kepada firman Tuhan yang datang kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui kisah ini kita belajar bahwa ketaatan kepada firman Tuhan seringkali diuji di tengah kekurangan dan ketidakmungkinan. Bayangkan seorang janda miskin yang hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Itu pun ia rencanakan sebagai makanan terakhir bagi dirinya dan anaknya sebelum mati kelaparan. Namun di saat yang begitu kritis, datanglah seorang nabi Tuhan meminta bagian dari apa yang terakhir dimilikinya. Secara manusia, permintaan itu tampak kejam dan tidak masuk akal. Tetapi justru disitulah iman dan ketaatan diuji. Sama seperti janda ini, kita pun sering diperhadapkan pada keadaan di mana kita diminta untuk tetap mengandalkan Tuhan, sekalipun logika berkata mustahil. Tuhan seolah-olah menantang kita untuk percaya kepada janjinya lebih daripada mengandalkan apa yang tampak. Ketaatan selalu membutuhkan pengorbanan, dan pengorbanan selalu menuntut kita untuk menundukkan kehendak pribadi kita di bawah kehendak Allah. Ketika janda ini memilih untuk percaya kepada firman Tuhan melalui Nabi Elia, ia sebenarnya sedang menyerahkan masa depannya, hidupnya, bahkan anaknya ke dalam tangan Tuhan. Dan justru pada saat ia berani taat dalam keadaan yang tidak masuk akal, mujizat pemeliharaan Allah terjadi. Tepung dalam tempayan tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang, sampai hujan turun di tanah itu. Inilah bukti bahwa ketaatan membuka jalan bagi kuasa Allah untuk bekerja. Demikian juga dalam kehidupan kita hari ini. Ketaatan kepada firman Tuhan bukan hanya dituntut ketika keadaan baik, tetapi justru ketika situasi semakin sulit. Saat pekerjaan kita tidak menentu, saat penghasilan berkurang,
saat kita harus menghadapi berbagai tantangan hidup. Tuhan ingin melihat apakah kita masih memilih untuk taat kepada-Nya. Mungkin kita diminta untuk tetap memberi, untuk tetap mengasihi, untuk tetap mengampuni, bahkan ketika hati kita merasa keberatan. Tetapi percayalah, ketaatan yang kita lakukan bukanlah sia-sia. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Nya kekurangan. Tuhan yang sama yang memelihara Elia di sungai Kerit, Tuhan yang sama yang mengutus janda di Sarfat, adalah Tuhan yang sama yang memelihara hidup kita hari ini. Masa kering, masa kekurangan, masa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masa penuh pergumulan, semuanya bisa dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita, memurnikan iman kita, dan mengajar kepada kita bahwa pemeliharaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari Allah yang hidup. Sebab itu, jangan menyerah di tengah keadaan yang berat, jangan takut meskipun masa depan tampak suram. Tetaplah percaya, tetaplah taat, dan teruslah berharap kepada Tuhan, sebab dalam ketaatan kita akan melihat tangan Allah yang bekerja dengan cara yang tidak pernah kita duga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami melalui kisah Elia dan janda di Sarfat, bahwa ketaatan adalah kunci untuk melihat mujizat-Mu. Ampuni kami jika seringkali kami ragu dan mengandalkan kekuatan sendiri, padahal Engkaulah sumber pemeliharaan yang sejati. Tolong kami untuk tetap taat kepada firman-Mu, sekalipun keadaan tampak sulit dan tidak masuk akal. Ajarlah kami percaya bahwa Engkau sanggup memakai apa saja dan siapa saja untuk menolong kami, dan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Biarlah dalam setiap kekurangan, kami semakin bersandar kepada-Mu, dan dalam setiap pergumulan, kami semakin melihat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan beri jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah.
yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.